Halo, selamat pagi anak-anak MIS semua. Hari ini kita belajar mata pelajaran Bahasa Indonesia. Nah, anak-anak MIS, pada pertemuan ini kita akan membahas mengenai cara mencari informasi penting dari suatu teks. Nah, apa itu informasi? Nah, pasti kamu tidak asing lagi mendengar kata informasi ya, nak? Nah, informasi adalah sekumpulan fakta yang menggambarkan sebuah peristiwa atau kejadian tertentu. Nah, informasi dapat membuat seseorang mengetahui dan memahami sesuatu. Salah satu cara memperoleh informasi adalah dengan membaca teks dengan cermat. Oke, nah Namis, langsung saja kita masuk pada contoh ya. Nah, coba perhatikan suatu teks yang berjudul Wisata Hutan Desa Bumi Gemilang. Nah, coba kamu dengarkan dengan saksama ya nak, bisa akan membacakannya. Desa Bumi Gemilang terkenal akan sumber daya alam hutan yang berlimpah. Namun hutan ini sangat sunyi. Selama bertahun-tahun penduduk Desa Bumi Gemilang mencari kayu bakar sebagai mata pencarian di hutan ini. Kegiatan penduduk yang secara terus-menerus tersebut membuat beberapa pemuda jenuh. Menurut mereka, hutan di desa sangat indah dan berpotensi untuk dijadikan hutan wisata. Pepohonan pinus yang rimbun, udara yang sangat sejuk, serta pemandangan yang indah menjadi alasan utama mereka ingin mengubah hutan tersebut menjadi wisata hutan. Awalnya, ide dari beberapa pemuda desa tersebut tidak disetujui oleh penduduk lainnya. Mereka beranggapan bahwa hutan ini terlalu sunyi, sehingga tidak akan banyak wisatawan yang mau datang ke hutan ini. Namun, Danar, salah satu penggerak pemuda desa tersebut, tidak kehilangan akal. Ia mengumpulkan foto-foto serta video yang berisi pemandangan alam di sekitar hutan, lalu mengunggahnya ke media sosial. Respon sangat baik diterima masyarakat. Masyarakat mulai berdatangan menuju hutan wisata ini. Mengetahui semakin banyak pengunjung, penduduk desa pun membangun sarana dan prasarana yang mereka perlukan, seperti toilet umum, jalan, dan menjual cendera mata. Nah, anak-anak MIS, setelah kamu membaca teks, sudah mendengarkan MIS membacakan teks wisata hutan Desa Bumi Gemilang ini, nah berikut MIS berikan contoh peta pikiran yang sesuai dengan teks tersebut. Nah, yang pertama, apa yang diusulkan untuk dibuat di Desa Bumi Gemilang? Apa nak? Iya, hutan wisata diusulkan untuk dibuat di Desa Bumi Gemilang. Kemudian diawali dengan kata tanya siapa. Siapa yang mengusulkan dibuatnya hutan wisata? Jawabannya adalah para pemuda Desa Bumi Gemilang mengusulkan dibuatnya hutan wisata. Kemudian pertanyaan untuk diawali kata mengapa. Mengapa para pemuda mengusulkan dibuat hutan wisata? Karena mereka jenuh dengan mata pencarian mereka yang hanya mencari kayu bakar di hutan. Kemudian diawali dengan kata bagaimana. Bagaimana cara Danar, salah seorang pemuda, memperkenalkan hutan wisata di Desa Bumi Gemilang kepada masyarakat luas? Iya, Danar mengumpulkan foto serta video pemandangan alam di hutan, lalu mengunggahnya ke sosial media. Nah, jadi untuk membuat suatu peta pikiran itu harus kita buat suatu pertanyaan yang jawabannya ada pada suatu teks, yaitu diawali dengan kata tanya apa, siapa, mengapa, dan bagaimana. Nah, oke anak-anak MIS, menjawab pertanyaan dan mengolah informasi dari suatu teks. Terdapat beberapa pertanyaan yang harus kita jawab agar kita lebih memahami suatu teks, yaitu kita harus memiliki pertanyaan apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana, berapa. Nah, untuk kata berapa itu tidak diharuskan ya, tapi yang tadi menjadi suatu pertanyaan wajib adalah apa, di mana, kapan, bagaimana, gitu ya. Oke, nah kata tanya apa itu adalah untuk mengarahkan jawaban nama-nama benda, sebab akibat, judul, dan tema. Nah,
Apa itu? Contohnya kan wisata wisata desa hutan gitu ya. Di mana? Nah, lalu ditunjukkanlah tempat atau latarnya, kapan. Nah, waktu kejadian suatu peristiwa. Siapa tokoh utama dan tokoh pendukung? Lalu mengapa? Alasan suatu masalah dalam teks. Lalu bagaimana cara membuat, proses, urutan, pendapat, atau sikap. Kemudian berapa itu menanyakan jumlah atau banyak benda. Oke, pasti anak-anak ini sudah paham ya. Ya, karena sudah tidak asing lagi mendengar kata tanya yang diawali dengan kata berikut ini. Nah, anak-anak Miss, untuk tugas pertama kamu boleh buka tematik kamu tema 2. Ingat ya nak, tema 2 halaman 13. Nah, semalam kita sudah membahas mengenai sistem pernapasan pada manusia ya. Itu teksnya ya. Jadi, dari teks sistem pernapasan pada manusia ini, nah kamu buatlah kata tanya. Kata tanya apa? Contohnya seperti ini. Apa saja organ pernapasan pada manusia? Jawabannya organ pernapasan pada manusia adalah hidung, faring, laring, trachea, bronchus, bronchiolus, dan alveolus, seperti itu ya. Jadi buatlah seminimalnya kata tanya itu, kalau boleh seminimalnya 3. Lalu langsung kamu buat jawabannya dari teks sistem pernapasan pada manusia. Ini masih ada lanjutannya ya nak. Buka buku tematik tema 2 kamu halaman 13. Nah, kemudian ini masih ya. Lalu kata tanya yang diawali dengan kapan. Buatlah suatu pertanyaan. Terus kemudian buat jawabannya. Minimal 3 ya masing-masing. Kemudian di mana, lalu bagaimana, mengapa. Nah, kamu buat dalam buku catatan bahasa Indonesia kamu. Oke nak, paham ya? Oke. Menyajikan informasi penting dalam bentuk peta pikiran. Informasi-informasi penting dari teks dapat disajikan dalam bentuk peta pikiran. Peta pikiran dapat dikatakan sebagai cara mencatat yang kreatif dan efektif melalui sebuah diagram. Diagram tersebut akan mempresentasikan ide-ide atau hal-hal lain yang berhubungan dengan ide pokok. Oke, next. Cara memperoleh informasi dari teks. Ketika kamu membacakan suatu teks, maka kamu dapat memperoleh informasi seperti yang dijelaskan sebelumnya ya mengenai informasi. Nah, ada langkah-langkahnya, yaitu yang pertama, bacalah judul teks terlebih dahulu. Ingat ya nak, judul ini bagian dari hal yang penting. Ketika kamu membaca judul, biasanya kamu akan memahami sedikitnya tentang isi teks ya. Karena judul itu biasanya rangkuman atau inti dasar mengenai teks yang ada. Oke, kemudian bacalah teks dengan cermat untuk mengetahui isi teks. Nah, teks yang kamu baca itu harus dengan cermat ya nak. Kamu harus pahami, jangan asal dibaca paragraf demi paragraf, tapi harus dipahami apa isi dari suatu teks itu. Kemudian dengan membaca cermat kita dapat menggali informasi lebih mendalam sehingga memahami isi teks dengan baik. Maka kita akan memperoleh informasi dari suatu teks. Gampang ya? Oke. Nah, anak-anak Miss, informasi dari teks. Informasi dari teks dapat memberikan pengetahuan tentang suatu hal kepada pembacanya. Benar ya? Nah, dan suatu teks itu pasti biasanya ada informasi atau pengetahuan tentang suatu hal yang akan diberitahukan kepada pembacanya ya. Nah, makanya kalau kita membaca biasanya kita akan memperoleh informasi atau pengetahuan atau katakan saja ilmu baru bagi kita. Makanya kata-kata istilah pepatah mengatakan membaca adalah membuka jendela dunia. Semakin banyak kamu membaca, semakin kamu banyak tahu tentang hal di luar yang kamu tahu, tentang hal yang ada di dunia seperti itu. Maka itu akan menambah wawasan atau pengetahuan kita.
Jika informasi dari teks dapat dipahami dengan baik, maka pembaca dapat menjelaskan informasi tersebut kepada orang lain. Nah, ketika kamu membaca suatu teks, kamu sudah tahu informasinya, seharusnya kamu bisa atau mampu menjelaskan informasi tersebut kepada orang lain. Itulah kalau kita benar-benar paham apa yang kita baca. Oke, informasi-informasi penting dari teks dapat ditemukan dengan membaca cermat atau mengerjakan pertanyaan-pertanyaan yang diberikan. Oke, anak-anak Miss paham ya? Nah, kemudian mengidentifikasi informasi dari suatu teks. Nah, jika informasi dari teks dapat dipahami dengan baik, maka pembaca akan dapat menjelaskan informasi tersebut kepada orang lain. Kemudian, si siswa mengatakan, ada 3 informasi yang kudapat dari teks bacaan tadi teman-teman, kata Silani. Berarti ini menunjukkan Silani sudah paham apa yang mereka baca. Seperti itu ya. Oke, secara lisan informasi dari teks dapat kita temukan dalam sebuah diskusi. Diskusi bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang suatu masalah yang ada pada teks. Contoh, mereka membaca teks belajar kelompok ya, antara Lani, Edo, dan kawan-kawannya. Nah, kemudian ketika mereka membaca masing-masing, ada teman mereka yang cepat gitu ya, membaca dengan cermat, kemudian menyampaikan informasi yang dibacanya. Kemudian teman-temannya yang tadi masih kurang paham semakin paham. Maka diskusi itu dapat membuat teman-temannya di kelompok belajar itu semakin paham dari suatu bacaan teks. Jadi ada nilai-nilai positif ketika kita berdiskusi dengan teman-teman kita. Nah, diskusinya tentang suatu pelajaran ya, itu akan membuat kita semakin paham. Nah, anak-anak Miss, coba kamu buka buku kamu halaman 23 tentang hari menanam pohon. Nah, tema 2 ya nak, tema 2 halaman 23. Ada teks hari menanam pohon, kamu bacalah itu. Setelah kamu baca, maka untuk tugas kamu berikutnya adalah membuat peta pikiran. Buatlah peta pikiran, itu pada halaman 24. Kamu lihat buku tematik kamu ya nak, halaman 24, buatlah peta pikiran yang didasari dengan pertanyaan kapan, pertanyaan apa yang dilakukan, dan seterusnya. Kamu boleh buka nanti supaya lebih jelas pada buku tematik kamu halaman 24. Itu untuk tugas 2 kamu, kerjakanlah dalam buku catatan bahasa Indonesia. Diusahakan tulisannya rapi ya nak. Oke, paham ya untuk tugas keduanya? Oke anak-anak Miss semua, demikianlah pembelajaran kita pada pagi hari ini untuk mata pelajaran bahasa Indonesia. Silakan dikerjakan tugasnya dengan baik ya nak. Oke, tetap jaga kesehatan, tetap menjaga protokol kesehatan ketika kamu keluar dari rumah. Ya, memakai masker, menghindari kerumunan, dan memakai hand sanitizer juga. Oke anak-anak Miss, tetap semangat ya. Selamat pagi.